السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشيري بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وأحينا اللهم على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا مع زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Ini merupakan salah satu di antara sekian banyak nikmat yang masih Allah berikan kepada kita pada saat kita tidur malam. Kita diawasi oleh para malaikat dan Allah masih memberikan nyawa kepada kita. Lalu kita melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah sembari beriktikaf di rumah Allah di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan tentang bagaimana menjalani kehidupan ini. Kalaulah seandainya Rasul tidak pernah diutus ke atas muka bumi ini, mungkin cara bersuci saja kita tidak tahu bagaimana caranya. Ini merupakan salah satu nikmat di saat Allah telah memberikan kita Islam tanpa kita harus mencarinya. Allah mengirim baginda Rasulullah sebagai petunjuk hidup kita. Oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah, senantiasalah berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad yang akan diberikan syafaat nanti di hari akhirat. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, tema kita masih membicarakan tentang karakter munafik di dalam Al-Quran, dan pada subuh yang berbahagia ini kita akan membacakan sebuah ayat di mana masih di dalam surat Al-Munafiqun ayat 8, bahwasanya karakter orang-orang munafik itu mereka adalah orang-orang yang suka mengancam. Ini salah satu karakter yang digambarkan di dalam surah Al-Munafiqun. Mereka suka mengancam dan mereka suka menteror. Kenapa? Karena mereka hobinya dan kemampuannya memang untuk menakut-nakuti orang-orang mukmin. Salah satu ungkapan yang diungkapkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, bahwasanya nanti pada saat kita kembali ke Madinah maka kita akan keluarkan orang-orang yang hina tersebut. Ini diungkapkan oleh Abdullah bin Salul, mengancam orang-orang mukmin, orang-orang muhajirin itu akan dikeluarkan dari Madinah. Dan hal yang paling menarik, ungkapan seperti ini didengar oleh anaknya, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa yang dilakukan oleh seorang anak yang terkenal di Madinah dengan anak yang paling berbakti kepada orang tuanya? Pada saat dia mendengarkan perkataan ayahnya mengatakan akan mengusir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Madinah, maka dia kembali secepat mungkin ke Madinah dan dia menghembuskan pedangnya berdiri di pintu gerbang Madinah.
Kalau Bapak Ibu jemaah yang sudah pernah melakukan haji ataupun umrah, Madinah dahulu itu adalah seluas Masjid Nabawi hari ini. Itu adalah miniatur Madinah dulu. Jadi tidaklah seluas katakanlah seperti Kota Luxembourg hari ini. Tidak. Madinah terdahulu itu pada masa Rasulullah SAW itu yaitu seluas Masjid Nabawi hari ini. Itu adalah kota suci, Buq'atul Ardul Mubarak. Itu adalah tanah yang penuh dengan keberkahan, di mana selama 10 tahun di tanah tersebut ya, malamnya itu terdengar kicauan orang mengaji, orang menangis, orang tahajud. Selama 10 tahun di tanah tersebut naik turun malaikat lalu lalang. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada pertanyaan dari para sahabat dan dijawab langsung oleh Allah. Sebagaimana statement Abdullah bin Salul pada saat mengatakan, kami akan mengeluarkan mereka dari Madinah. Lalu Allah menjawabnya. Allah berfirman di dalam surat Al-Munafiqun, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu la irja'na ila al-Madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal walillahi al-'izzatu walirrasulihi walilmu'minin walakinna al-munafiqina la ya'lamun. Allah menjawab statement yang dikeluarkan oleh Abdullah bin Salul pada saat ingin mengeluarkan, pada saat mengancam akan mengeluarkan baginda Rasulullah SAW dari Madinah. Yaqulu la irja'na ila al-Madinah, dan mereka berkata, apabila nanti kita kembali ke Madinah, la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat, mereka menganggap diri mereka itu adalah orang-orang yang kuat, orang-orang munafik ini. Mereka menganggap bahwasanya diri mereka itu adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan, orang-orang yang mempunyai kekuatan. A'azzu, zul quwwah, orang-orang yang mempunyai power, orang-orang yang mempunyai jabatan, orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Berapa banyak hari ini pada saat seseorang itu mempunyai jabatan sering mengancam bawahannya. Pada saat itu mereka sedang mewariskan sifat kemunafikan yang diajarkan oleh Abdullah bin Salul. Banyak hari ini kita temukan orang-orang pada saat dia mempunyai jabatan dia mengancam. Ini adalah salah satu warisan munafik yang terus dipelihara oleh orang-orang yang hidup pada hari ini. Al-adhal itu adalah yang diungkapkan oleh Abdullah bin Salul kepada Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang rendah, orang-orang yang hina. Akan tetapi Allah menjawab, walillahil izzatu walirasulih. Akan tetapi keagungan, kehebatan, kekuatan itu adalah milik Allah dan milik Rasul. Ini adalah sebuah motivasi yang memang hari ini tidak mau diamalkan oleh orang-orang mukmin hari ini. Hari ini kalau ada kita menjumpai orang mukmin itu lemah, tidak kuat, itu menandakan mereka tidak menjadi mukmin yang sebenarnya. Kenapa? Karena mereka tidak mau beriman dengan sepenuhnya, dengan totalitas kepada Allah, sehingga kita sering menemukan orang-orang yang mengatakan dirinya sebagai orang-orang mukmin, tapi kehidupannya itu adalah identik dengan kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan. Sebenarnya semua sifat-sifat tersebut bukanlah menunjukkan daripada identitas orang-orang mukmin. Kenapa? Orang mukmin itu selalu dan senantiasa mempunyai kekuatan. Lihatlah bagaimana pada saat Musa bersama dengan para sahabatnya. Wa qala ashabu Musa inna lamudrakun. Pada saat Fir'aun menganggap bahwasanya Musa beserta para sahabatnya Bani Israel tersebut lemah, hina, dan dikejar oleh tentara Fir'aun yang sangat adidaya, yang sangat kuat. Pada saat itu Nabi Musa mengatakan, qala kalla
inna ma'i rabbi sayahdin. Katakan wahai Musa bahwasanya mereka tidak akan pernah bisa mengejar kalian. Karena apa? Karena sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku. Hari ini berapa banyak di antara kita yang menghadirkan Tuhan, yang menghadirkan Allah sebagai penolong kita, yang menghadirkan Allah, bergantungnya kita kepada Allah dengan secara totalitas. Sehingga banyak di antara umat Islam hari ini, mereka itu lebih takut kepada pimpinannya daripada kepada Allah. Mereka tidak mau menyampaikan sesuatu yang salah pun, dikarenakan apa? Takut akan kehilangan jabatan mereka. Mereka takut kehilangan dunia yang mereka pandang menurut pandangan mereka, yang mereka genggam dengan hati mereka. Ini merupakan salah satu penyebab apa yang membuat orang Islam itu tidak pernah menjadi kuat pada saat mereka tidak bergantung kepada Allah. Lihatlah bagaimana kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mulai dari kecil menunjukkan konsistensinya, ketaatannya kepada Allah. Maka pada saat dicampakkan oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur, Ibnu Katsir mengatakan di dalam kitab Bidayah wa Nihayah, pada saat itu malaikat Jibril menampungnya. Seharusnya pada saat itu Nabi Yusuf sudah meninggal dunia karena dicampakkan dari di atas sumur. Namun diselamatkan oleh Allah melalui malaikatnya. Ini adalah sebuah pelajaran penting kepada kita semuanya. Pada saat kita konsisten terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, maka Allah akan menjaga kita. Umar bin Khattab mengatakan bahwasanya dulu sebelum datangnya Islam, kunna azilla, kita itu adalah hina. Bagaimana hinanya? Kita mempunyai akal, akan tetapi akal tersebut tidak bisa kita gunakan. Bayangkan hampir setiap malam orang-orang jahiliyah itu melakukan standing party, partai mabuk-mabukan di tengah Ka'bah. Ini yang mereka lakukan sebelum datangnya Islam, sebelum mendapatkan hidayah pada saat itu. Mereka mabuk-mabukan di Mekah, di depan Ka'bah. Begitu datang Islam dan hidayah itu datang, maka fa'azzanallahu al-Islam, maka Islamlah yang membuat mereka itu megah, kuat dan berkuasa, sehingga mereka bisa menguasai negara-negara adidaya pada saat itu. Ini adalah sebuah bukti yang telah ditunjukkan oleh orang-orang terdahulu. Bagaimana konsep sukses. Hari ini kita sering memahami konsep sukses tersebut dengan raihan materialistik. Ini bukanlah salah satu konsep sukses yang sebagaimana yang digambarkan pada ayat yang 9 dan ayat ke-10. Dua ayat terakhir dalam surat Al-Munafiqun ini menceritakan bagaimana seharusnya seseorang mukmin mempunyai sebuah pandangan terhadap harta dan anaknya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Allah mengingatkan kepada orang-orang yang beriman agar mereka tidak lalai dengan harta dan anak mereka. Ini adalah sebuah konsep penting. Pada saat berapa banyak di antara hari ini, di antara kita yang diberikan anugerah oleh Allah mempunyai anak, sering lalai dengan anaknya. Lalai bukan hanya berarti tidak bisa taat kepada Allah dengan adanya anak, bermain dengan anak, apalagi misalnya setelah sekian lama tidak mempunyai anak, begitu mendengarkan suara azan masih lalai dengan bermain dengan anak di rumah. Lihatlah para sahabat semuanya pada saat mereka sedang bermain, Rasul sendiri seperti itu. Pada saat bermain dengan anak, dengan cucunya, pada saat azan itu sudah langsung meninggalkan, seakan-akan mereka tidak kenal dengan keluarga mereka. Hal seperti inilah yang seharusnya kita contoh. Jangan sampai anak itu membuat kita lalai. Lalai yang kedua itu adalah lalai tidak mendidiknya. Ini yang paling bahaya. Sehingga
Pada saat anak kita bawa ke masjid itu tidak diajari adab-adabnya. Saya mempunyai pengalaman, ada jemaah yang menceritakan kepada saya, dia mempunyai anak dan dia tidak pernah melihat anaknya itu berlari-lari di masjid. Kenapa? Karena dia sendiri yang mengatakan kepada anaknya bagaimana adab di masjid, diajarkan kepada anaknya. Masjid itu adalah rumah Allah, tempat kita memuji Allah. Maka tidak boleh dilakukan hal-hal seperti ini. Diajarkan, dibekali kepada anaknya. Sehingga apa? Dia, selama dia bawa anaknya ke masjid, tidak pernah dia melihat lari sampai dengan besar. Ini adalah sebuah konsep yang ditanam kepada anak-anak, bahwasanya memperlakukan masjid itu adalah sebagai rumah Allah. Dan ini harus diajarkan. Hari ini kebanyakan di antara kita, umat Islam, itu jarang sekali, lalai sekali dalam mendidik anaknya untuk mengetahui apa dan kewajiban seorang mukmin pada saat dia berada di masjid. Sehingga pada saat ada pengurus masjid yang menegur anak-anak, ada orang tua yang marah. Padahal seharusnya peran orang tua itu jauh lebih besar daripada peran pengurus masjid untuk mendidik anak mereka. Peran orang tua inilah yang mengajarkan kepada anak tersebut. Sehingga si orang tua tersebut yang mengatakan, saya kepingin sekali melihat anak saya itu berlari di masjid, tapi mereka tidak pernah melakukannya. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka tahu adabnya. Ini kelalaian kita terhadap anak. Sebagaimana yang diungkapkan di dalam Al-Quran, jangan sampai anakmu itu melalaikanmu. Yang kedua itu adalah kelalaian terhadap harta. Saya mempunyai teman, salah seorang bisnismen di Mesir pada saat kuliah di sana, namanya Tariq. Dia itu adalah salah seorang yang mempunyai bisnis jualan building, apartemen. Pada saat sedang negosiasi antara Tariq dengan salah seorang konsumen, terdengar suara azan zuhur pada saat itu. Si Tariq menyampaikan kepada si konsumen tersebut, mohon maaf, saya akan melaksanakan salat duhur. Ini padahal transaksi mau jadi untuk membeli sebuah apartemen, sebuah gedung ya, building, oleh pengusaha. Pada saat itu si Tariq minta izin untuk ditunda pembicaraan setengah jam untuk melaksanakan salat duhur. Apa yang dikatakan oleh si konsumen tersebut? Kalau memang kamu membatalkan pembicaraan kita 30 menit, maka batallah transaksi kita pada hari ini. Dijawab oleh si Tariq, enggak apa-apa. Semoga Allah memudahkan semua urusan kita. Tidak lama, dalam beberapa minggu kemudian datang orang membeli building tersebut jauh lebih mahal yang ditawarkan dari awal. Ini yang bekerja ini adalah bukan kita. Pada saat kita taat dan patuh kepada Allah, yang bekerja itu adalah semuanya adalah penduduk langit yang mendoakan kesuksesan kita. Ini hari ini yang kita tidak pernah memahaminya. Pada saat kita sedang mendengarkan suara azan, si atuk nyumenteng nabut, masih ada pekerjaan, harus kita kerjakan ini. Sehingga apa? Seolah-olah panggilan Allah itu tidak begitu berharga bagi diri kita. Ini merupakan salah satu peringatan yang Allah berikan, peringatan tersebut kepada kita. Jangan sampai harta, jangan sampai anak itu membuat kita itu lalai. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang lalai terhadap harta dan anak, itu adalah orang-orang yang rugi. Konsep rugi di dalam Islam adalah mereka yang lalai dengan hartanya, sehingga mereka tidak bisa menjadikan hartanya itu sebagai untuk menjadikan diri mereka lebih dekat kepada Allah dan Rasul. Mereka tidak bisa menjadikan anaknya untuk bisa bertambah keimanannya kepada Allah dan kepada Rasul. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada saya dan kepada jemaah semuanya, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.